Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Amin. Kita jumpa kembali lagi saudara-saudaraku dalam program ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Kita masih di minggu kedua bulan Desember tahun 2024 ini. Terima kasih untuk semangatnya saudara-saudaraku semuanya. Baiklah, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita segera akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, ajaib, sungguh ajaib kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami nyaman, kami tenang di dalamnya. Dan hati kami teduh ya Bapa, senantiasa dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada bimbang, tiada ragu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami selalu mempunyai keyakinan yang penuh bahwa kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih apa yang kami perlukan selalu Engkau sediakan ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami telah memiliki segalanya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang terus mengajar, mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus, sehingga kami terus bisa mempersembahkan tubuh kami, diri kami, kehidupan kami, talenta segala sesuatu yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya kembali lagi akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajar kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selamat pagi juga saudara kami yang selalu setia mengikuti live streaming Facebook. Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan. Selamat pagi, salam sehat saudara-saudaraku semuanya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah bersama-sama ya mendengarkan lagi saudaraku apa yang disampaikan dari dan diberitakan terus dari firman Tuhan ya untuk mengajar kita, mendidik kita dan memberikan kepada kita gambaran yang lengkap Bapak Ibu Saudara mengetahui mengapa terjadi apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi di dunia ini saudara-saudaraku, dan juga untuk kita bisa melihat masa yang akan datang. Dunia ya manusia tidak akan bisa berubah Bapak Ibu Saudara kecuali mereka menerima ya kebaikan Tuhan, menerima kasih karunia Allah melalui kebenaran yang di Tuhan karuniakan melalui Yesus Kristus juru selamat kita yang berkuasa mengubahkan kehidupan manusia, kehidupan kita menjadi sungguh-sungguh sebagaimana yang Dia rencanakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah melihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa keburukan itu tidak akan bisa dicegah, tidak akan bisa di stop saudara-saudaraku dari ya perjalanan sejarah kehidupan manusia kecuali datang kepada Yesus. Amin. Kecuali datang kepada kebenarannya, kecuali menerima kuasa kasih karunia salib Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, kebenarannya, maka tidak akan ada perubahan yang bisa ya menghentikan segala hal yang buruk di dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia akan berulang terus Bapak Ibu Saudaraku. Hal-hal yang membuat manusia
terseret kepada keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah lihat satu keluarga, ya, keluarga Ishak di kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, bagaimana ya orang tua yang kurang bijaksana ya di dalam membina anak-anaknya, membina rumah tangganya, membina keluarganya, itu akan menyisakan ya, akan membawa akibat yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudaraku, turun-temurun. Ya, kita lihat bahwa keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Yakub dan Esau, ya, kakak beradik, bersaudara, itu saudara-saudaraku, oleh karena kecemburuan, ya, maka oleh karena iri hati, dan oleh karena ya dusta, kebohongan yang ditanamkan ya di dalam keluarganya, maka saudara-saudara, keturunannya pun terus berseteru. Ya, keturunannya pun ribuan tahun, Bapak Ibu Saudara, terus tidak bisa menghentikan ya permusuhan di antara sesama orang yang bersaudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mendapatkan, saudara-saudaraku, gambaran yang sangat lengkap terhadap apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan mengapa semuanya itu terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, saudara-saudara dan saya bisa belajar kepada kebenaran firman Allah untuk kita bisa menghentikan, ya, bisa Bapak Ibu Saudara, di stop semua ya perbuatan daging yang melukai hati manusia yang bersaudara. Saudaraku, khususnya di dalam keluarga-keluarga, kita bisa mencegahnya, karena kita tahu bahwa di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai semuanya. Amin. Semua kuasa dosa telah dipatahkan, kuasa maut dan segala iri hati dan dengki, segala amarah, ya Bapak Ibu Saudaraku, dendam, kebencian, semua sudah ya diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan digantikan dengan berita kabar damai sejahteranya bagi manusia. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, berita pendamaian. Saat ini, saudaraku, manusia bisa berubah hanya apabila mereka mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, menerima apa yang dilakukan oleh Allah untuk mengubah kehidupan manusia yang sudah jatuh sedemikian dalam kepada dosa, dan bisa bangkit dengan ya damai sejahtera dan kekuatan kemuliaan daripada Kristus Yesus. Satu-satunya cara untuk memulihkan kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah apabila apabila mempercayai dan mendengarkan firman kasih karunia Allah yang mempersatukan semua manusia di dalam Kristus Yesus tanpa perbedaan. Amin. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Nah, pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita kembali untuk merenungkan. Masih, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat satu contoh lagi ya di dalam kitab Perjanjian Lama, saudaraku, ya, supaya kita kembali lagi bisa merujuk ya segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dunia ini di antara bangsa-bangsa, ya, suku-suku, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa ya terjadi apa yang sedang terjadi ya saat ini. Dengan demikian kita bisa mempersembahkan pujian kita dan ya seluruh hidup kita ya tunduk hanya kepada
kasih karunia Tuhan Yesus saja. Ya, saudaraku. Ya, luar biasa kita mempunyai Alkitab, mempunyai firman Allah ya yang sangat akurat, memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak salah lagi saudara-saudaraku, bahwa kita sudah memilih ya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita saudaraku mempunyai kekuatan yang besar untuk hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna, dan kita bisa hidup di dalam menanamkan nilai-nilai daripada persaudaraan yang murni, yang benar-benar original, bukan persaudaraan yang karena sesuatu hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi karena kita diikat oleh kasih yang murni, oleh kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, dan itu adalah kasih yang abadi, ya, mengikat kita. Persaudaraan kita bukan lagi persaudaraan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan duniawi, tapi motivasi kita adalah karena kita ingin bersama-sama hidup di dalam ya kasih Kristus yang sempurna. Maka Roh Kudus akan menolong kita, ya, Roh Kudus akan menolong keluarga kita, menolong persatuan dan kesatuan di dalam keluarga kita, keturunan kita, untuk hidup dalam kerukunan akan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Nah, pagi hari ini saya masih mengajak kita lagi, saudara-saudaraku, untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37. Ya, walaupun sudah pernah sedikit kita singgung bagian ini, saudaraku, beberapa waktu yang lalu, tapi kita ingin melihat secara detail sekali lagi untuk ya kita memahami, kita menanamkan di dalam ya pikiran kita kebenaran firman Allah adalah satu-satunya ya kekuatan kita untuk bisa ya terus memelihara kesatuan di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Ya, Kejadian pasal 37, saudara-saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sama-sama kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menyaksikan bersama, ya, melihat sendiri ya bagaimana firman Tuhan sungguh mengajar kita dengan lengkap, saudara-saudaraku, ya. Nah, mari kita lihat sekali lagi Kejadian pasal 37. Ya, ini ya judul perikopnya di sana adalah, saudaraku, dikatakan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan Yusuf adalah anak Yakub, saudara. Dan ini ya masih kelanjutan daripada cerita yang sudah kita dengarkan bersama kemarin tentang ayahnya Yakub adalah Ishak dan saudaranya adalah Esau. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, di keluarga Yakub, ya, Yakub yang kita tahu namanya diubah menjadi Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita lihat, saudara, di Kejadian pasal 37, saya akan membaca mulai dari ayat 1, ya. Dikatakan demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, tentu saja dia akan tinggal di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah ya negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, ya, tempat tinggal untuk menjadi warisan pusaka bagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan yaitu bangsa Israel sendiri di tanah Kanaan. Ya, ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba
bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ya, tidak akan pernah berakhir, ya saudaraku, kebencian itu yang bersaudara, ya, bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih Kristus, yang tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara-saudaraku, meskipun kita tahu bahwa ya Ishak sudah melimpahkan berkat daripada Tuhan kepada Yakub ini, saudaraku, tetapi anak-anaknya pun mewarisi sifat kebencian dan dendam dan juga keinginan selalu ingin bertengkar dengan saudara-saudaranya. Oh ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita lihat di sini Yusuf ini walaupun demikian, ya saudara-saudaraku, dia dikatakan tetap selalu bersama-sama, ya tinggal dengan saudara-saudaranya. Ya, di ayatnya yang ke-3 sekarang kita lihat saudara. Israel atau Yakub, maksud saya, maaf. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuannya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kita lihat di sini orang tua yang selalu pilih kasih, ya, memperlakukan anak-anaknya yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akibatnya ya akan terjadi kecemburuan ya di antara anak-anaknya. Karena itulah saudaraku yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa perbuatan daging itu selalu mengintip, selalu mencari celah untuk ya merusak keturunan daripada keluarga-keluarga. Dan ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan cerita lama yang terus berlanjut sampai hari ini. Tapi saudara dan saya bisa mencegahnya dengan kita mempercayakan diri kita kepada kekuatan salib Kristus. Amin. Nah, saudara, jadi ya jelas sekali di situ kita lihat bahwa dikatakan ya Israel, ya Yakub sebagai kepala rumah tangga, ya mengasihi Yusuf lebih daripada saudaranya yang lain. Jadi ya di sini selalu mempunyai alasan ya untuk menjadi jatuh kepada sifat kasih kepada anak-anaknya. Nah, kita lihat saudara ayat 4. Setelah dilihat oleh saudaranya ya bahwa ayahnya yaitu Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, jangan pernah sekalipun saudaraku ya kita berlaku secara ya tidak adil di hadapan anak-anak kita, di hadapan keturunan kita. Saudaraku, kita harus menunjukkan bagaimana kasih Kristus itu sempurna bagi semua anak-anaknya, bagi semua orang percayanya. Bahwa kita semua, saudara-saudaraku, harus memperlakukan semuanya secara nyata bahwa di dalam Kristus kita adalah sama. Amin. Di dalam kasih Kristus kita adalah satu, dan semua kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Kita sama, ya, kedudukan kita sama. Kita sama-sama orang-orang kudusnya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang ditebus dari kesia-siaan, dan sekarang kita mau mempersembahkan kehidupan kita
semata-mata hanya untuk melayani Tuhan dengan segala kemurnian kita. Nah itu saudaraku, makanya ya saudara dan saya ya sebagai orang tua harus mempunyai modal yang kuat untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ya bagaimana kita ya selalu membawa mereka untuk hidup ya di dalam kerinduan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ya, terima kasih juga Tuhan untuk juga anak kami Cherry dari Cirebon. Ya, pada hari ini sudah bergabung dengan kita juga di dalam ibadah satu kita ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi di ayat 4-nya dikatakan apa? Ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. Ya, nah memang yaitu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap keluarga tentunya saling mengamati satu dengan yang lain. Apabila ada satu tindakan yang tidak menjadi keteladanan di dalam keluarga, ya Bapak Ibu Saudaraku, itu dengan mudah ya menimbulkan satu sifat keinginan daging yang sudah bersiap-siap untuk merusak kesatuan di dalam keluarga, seperti yang dialami oleh keluarga Yakub ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi hanya karena diawali sikap daripada para rumah tangga, yaitu Yakub lebih mengasihi Yusuf, maka saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudaraku, ya karena Yakub ini mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan, dan di situ dikatakan maka ya setelah mereka memperhatikan bahwa ayahnya pilih kasih, maka dikatakan bencilah ya saudara-saudaranya, timbul kebencian di hati saudara-saudara yang lain, dan mulailah Bapak Ibu Saudaraku ya mereka memperlakukan Yusuf ya dengan satu kebencian dan juga iri hati kepadanya, dan tidak lagi menyapanya dengan ramah. Ya, saudara-saudara, mulai masalah itu terjadi di dalam keluarga Yakub yang akan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ini akhirnya sangat menyakitkan bagi keluarga Yakub ya, oleh karena ya tidak ada kerukunan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akur lagi anak-anaknya di dalam persaudaraan mereka. Ya, nah saudara, di ayat 5 dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga daripada Yakub ini ya satu dengan yang lain, anak-anaknya menjadi cemburu, dan ketika bercerita tentang satu kelebihan ya, kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf ya dalam mimpinya, saudara-saudaraku, ya disampaikan kepada saudara-saudaranya. Bukannya mereka menyambut dengan senang hati, saudaraku, tetapi dikatakan di situ semakin bencilah saudara-saudaranya, tidak mau mereka mendengarkan satu hal yang baik terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu sendiri. Dan saudaraku, ya di ayat 6 dikatakan karena katanya kepada mereka, ya kata Yusuf, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Jadi saudara, dengan polosnya dia menceritakan kepada saudara-saudaranya Yusuf ini, saudara, bahwa
ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dalam kebersamaannya dengan saudara-saudaranya. Tapi namanya sudah tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang diceritakan, yang ada adalah kecemburuan, ya, satu dengan yang lain, dan tidak lagi kepercayaan, kerukunan dan kedamaian mendengarkan cerita perkataan daripada yang bersaudara. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi Yusuf ini malah menceritakan bagaimana dia memperoleh mimpi, sesuatu yang membuat saudara-saudaranya menjadi cemburu, bahwa ya di dalam mimpi itu saudara-saudaranya justru, saudaraku, menghadap begitu ya kepada Yusuf, dan Yusuf itu akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya semuanya. Karena Yusuf ini bukan anak yang pertama, ya, tapi dia adalah adik, Bapak Ibu Saudara. Tapi ceritanya, ya, dalam mimpinya itu, ya, saudara-saudaranya, ya, abang-abangnya, ya, menunjukkan dari mimpi itu bahwa mereka akan dipimpin oleh Yusuf suatu saat melalui mimpi itu. Bapak Ibu Saudara, nah ini mimpi ini yang diceritakan ini karena dulu memang, ya, mimpi adalah salah satu sarana bagaimana Tuhan menunjukkan kebenarannya kepada manusia, ya, dan itu yang terjadi kepada Yusuf ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tadi dikatakan, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ya, Bapak Ibu Saudara, semakin benci saudara-saudaranya, ya, Yusuf ini, karena mereka sudah mulai sadar bahwa ternyata Yusuf ini adalah orang yang akan memimpin mereka semuanya di kemudian hari. Dan dikatakan bukannya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, bukannya berterima kasih dan mendengarkan dengan baik dan mendukung kemajuan yang dialami oleh saudaranya sendiri, tapi namanya kecemburuan, iri hati, ya, dengki, dan semuanya itu akan membuat yang bersaudara akan dendam satu dengan yang lain, saudaraku. Dan itulah, ya, pekerjaan daging, perbuatan daging telah nyata dikatakan, ya. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ayat 8. Bagaimana respon saudara-saudaranya, saudaraku? Apakah mereka mengatakan, haleluya, puji Tuhan? Kalau ada yang mengalami kemajuan, ada keberhasilan di antara yang bersaudara, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, kepada Yusuf, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya, mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa dosa itu akan selalu merusak, ya, kehidupan keluarga-keluarga, merusak kehidupan rumah tangga. Saudaraku, apabila tidak mengerti apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah semua kuasa dosa dipatahkan, segala kebencian, segala iri hati, segala perbuatan daging, Bapak Ibu Saudara, perseteruan, ya, kecemburuan, dan segala macam yang merusak kehidupan manusia. Semuanya itu, saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mengapa dia berkorban mati di atas kayu salib dengan tubuhnya dan darahnya, menebus segala kepahitan, kebencian dan iri hati, dendam. Saudaraku, di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, saat ini yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk membangun kembali kesatuan hati di antara yang bersaudara adalah apabila mengerti kebenaran kasih karunia Allah. Amin. Kalau tidak mengerti kebenaran kasih karunia Allah, tidak mau mendengarkan
ya kebenaran firman Allah. Saudaraku, bagaimana bisa bersatu saudara-saudaraku? Ya, bagaimana? Coba. Caranya bagaimana? Manusia mengusahakan perdamaian, ya dunia bangsa-bangsa, saudaraku, membentuk ya persatuan-persatuan, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok, arisan-arisan, ya paguyupan-paguyupan. Tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara membuat manusia itu hidup rukun dan sungguh-sungguh ada kemurnian di sana. Sebab dengan mudah saja kecemburuan, iri hati, dengki, Bapak Ibu Saudara, egoisme, kepentingan diri sendiri di sana akan mudah saja menyusup dan timbul di hati orang-orang yang bersaudara. Jadi saudaraku, sekali lagi ya mari kita saksikan Bapak Ibu Saudaraku di medsos sekarang ini ya, di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Bagaimana hanya gara-gara beda pilihan Bapak Ibu Saudara di pilkada, pemimpin kepala daerah, saudara yang bersaudara ya saling benci satu dengan yang lain, saudaraku, saling menjelek-jelekan dan keretakan ya di dalam keluarga-keluarga yang bersaudara terjadi Bapak Ibu Saudara. Sangat memprihatinkan apa yang dicari oleh manusia di dunia ini, saudaraku. Apa yang berharga buat mereka? Apakah lebih penting semuanya itu daripada kesatuan yang bersaudara? Hanya ingin mengejar hal-hal yang duniawi supaya mereka bisa membanggakan diri satu dengan yang lain. Saudaraku, mereka saling merendahkan satu dengan yang lain. Nah, jadi itu adalah Bapak Ibu Saudaraku dosa favorit yang sudah sangat tua sekali, yang sudah sangat lama sekali Bapak Ibu Saudara, dia menjangkiti kehidupan keluarga-keluarga yang bersaudara. Susah sekali untuk hidup rukun bersama-sama, untuk bisa saling hidup mengasihi dan menundukkan hati dan pikiran untuk bersatu di dalam melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat saudaraku ya, inilah keluarga Yakub yang tidak mengerti tentang ya kebenaran kasih Kristus yang sempurna, yang tidak memberikan ya diri mereka untuk bisa mempercayai kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mempersatukan hidup mereka rukun di dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka yang bersaudara. Nah, kita lihat lagi saudara, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Nah, terus lagi berlanjut nih Bapak Ibu Saudara, Yusuf ya, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, kata Yakub, dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kita lihat di sini saudara, tidak pernah lagi berpikir positif. Ya, orang yang bersaudara sekalipun, kalau sudah dipenuhi oleh iri hati, kecemburuan, dengki, dan dendam kepada saudaranya, apapun yang dikatakan tidak akan pernah bisa diterima dengan baik, tidak bisa direspon dengan baik. Seperti yang dialami oleh Yusuf ini, bukannya mereka bersyukur Bapak Ibu Saudara yang bersaudara untuk mendukung ya masa depan yang apapun yang akan terjadi di antara mereka yang bersaudara. Saudaraku, Yusuf itu mengatakan kebenaran, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi mengatakan hal yang benar pun, saudaraku, kalau sudah ada iri hati, benci dan dengki di antara yang bersaudara, semuanya akan menjadi omong kosong dan ya saudaraku, tidak pernah itu membawa suatu kerukunan di dalam kehidupan yang bersaudara seperti anak-anak Yakub ini. Dan bahkan Yakub sendiri saudaraku ya bertanya dan bertanya-tanya di dalam hatinya, dan dia mengatakan, apa iya mimpi apa itu? Ya, bagaimana mungkin sampai ayahmu dan ibumu dan semua abang-abangmu, saudaramu akan
menjadi sujud dikatakan kepadamu dan engkau akan dikatakan menjadi pemimpin atas semua saudara-saudaranya, padahal dia bukanlah anak yang pertama, anak yang sulung, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Yusuf ini dengan kepolosannya, ya, dia terus menyampaikan apa yang menjadi mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, kemudian setiap hal yang baik, setiap hal yang benar yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya itu tidak pernah disambut dengan sukacita dan disambut dengan keramahan, Bapak Ibu Saudara, tetapi selalu disambut oleh saudara-saudaranya dengan satu sifat kebencian dan kecemburuan, iri hati dan egois, Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, ya, ayat 11 Kejadian 37, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saudaraku, kita lihat di sini, ya, dalam satu perikop ini kita ambil cerita ini, saudara, tentang, ya, keluarga Yakub, ya, tidak berbeda juga dengan keluarga ayahnya, yaitu Ishak, di mana kemarin kita sudah lihat bahwa terjadilah kecemburuan di antara anak-anak Ishak, ya, Bapak Ibu Saudara. Demikian hal yang sama juga turun temurun, ya, dosa beranak dosa itu pun terus, Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi pemandangan yang nyata di dalam kehidupan yang bersaudara, di dalam keluarga-keluarga yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, itu akan terus berlanjut. Tidak ada suatu damai sejahtera yang bisa membuat kerukunan di dalam tiap-tiap keluarga dan di dalam keturunan-keturunan daripada keluarga-keluarga orang-orang yang kalau mereka tidak mengerti bagaimana saat ini, saudaraku, terlebih, ya, di mana Allah telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna melalui, ya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru di antara kita yang bersaudara dan satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari cerita selanjutnya, saudaraku, ya, bahwa mimpi daripada Yusuf itu, saudaraku, ya, itu adalah merupakan, ya, penyataan daripada Tuhan, ya. Tetapi sayangnya, saudara, hal yang positif, hal yang sungguh-sungguh benar pun, ya, disampaikan, dinyatakan kepada saudara-saudaranya oleh Yusuf, dan itu menjadi hal yang membuat, ya, saudara-saudaranya menjadi cemburu dan iri hati, dan bukan menyambut dengan sukacita, dan bukan mendukung dengan baik, dan bukan berterima kasih, dan bukan saling bahu-membahu, saling mendukung di antara mereka yang bersaudara, tapi mereka membiarkan hati mereka dipenuhi dengan iri hati dan dengki dan kecemburuan. Dan kita tahu cerita selanjutnya adalah sampai-sampai Yusuf ini, saudaraku, dimasukkan ke dalam lubang dan dengan maksud supaya dia mati dan supaya dia tidak ada lagi di tengah-tengah mereka yang bersaudara dan tidak rela, Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudaranya itu melihat masa depan mereka melalui apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, ya, kalau kita lihat memang dalam cerita selanjutnya adalah sungguh-sungguh benar mimpi itu diwujudkan dan Yusuf menjadi, ya, wakil raja, ya, Mesir, ya, dan pada saat masa paceklik kelaparan terjadi, saudaraku, karena ini adalah rencana Tuhan, amin. Dan rencana Tuhan itu tergenapi, dan kita tahu bahwa apa yang dimimpikan oleh yang terjadi kepada Yusuf ini sungguh-sungguh itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan hidup daripada keluarganya, keluarga Yakub, saudara-saudaraku. Sebab kita tahu itulah sebabnya,
ya awalnya saudara-saudaraku ketika terjadi paceklik, terjadi ya kelaparan di seluruh dunia, sementara Yusuf sudah menjadi pemimpin, menjadi wakil raja di Mesir dengan segala kemakmuran yang ada di sana, maka saudara-saudara daripada Yusuf ini, anak-anak Yakub itu, anak-anak Israel itu akhirnya datang ya membeli gandum ke Mesir, dan disitulah pertemuan mereka kembali. Dan kita tahu pada akhirnya seluruh keluarga Yakub pindah ke Mesir, dan di sana mereka berkembang. Dan Yusuf di masa hidupnya ketika dia sebagai orang yang sangat berjaya, ya dipercaya di negeri Mesir, justru disitulah saudara-saudaraku ya kehidupan keluarga daripada Yakub ini menjadi sangat berkembang dan terpelihara, oleh karena sungguh-sungguh Yusuf di dalam rencana Tuhan, saudaraku, dipakai untuk menyelamatkan hidup saudara-saudaranya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya apa yang bisa kita ambil di sini adalah pelajarannya sama seperti Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang dijanjikan sebagai saudara bagi orang-orang Israel, orang Yahudi yang datang ke dunia, Bapak Ibu Saudaraku, yang lahir di Bethlehem untuk membawa berita keselamatan bagi bangsanya, bagi saudara-saudaranya orang Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Apapun yang benar yang dilakukan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena orang-orang Israel telah dipenuhi hati mereka dengan kebencian dan kedengkian dan egoisme dan sifat-sifat duniawi, Bapak Ibu Saudaraku, bukannya menyambut Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, ya bagi mereka yang dijanjikan oleh Allah, tapi malah membunuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kebencian itu, saudaraku, iri hati itu, dengki dan dendam itu akan selalu menjadi mesin pembunuh di antara yang bersaudara. Dan saudaraku, sekali lagi, nah, manusia tidak sadar kemana mereka dan dengan cara apa mereka bisa menghentikan itu dari kehidupan, ya, dari cerita kehidupan keluarga-keluarga mereka. Tapi saudaraku tidak akan tahu dan tidak akan bisa kecuali mereka mendengarkan kasih karunia Allah, firman kasih karunia Allah, di mana Yesus Kristus telah mematahkan segala kuasa dosa yang merusak kesatuan kehidupan keluarga. Tuhan Yesus telah mengembalikan itu, mempersatukan kita di dalam kebenarannya, karena kita menjadi satu, bersaudara untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudaraku, disitulah kita bisa menghargai nilai-nilai daripada persaudaraan yang sesungguhnya, ya dijauhkan dari kecemburuan, dijauhkan dari egoisme, dijauhkan dari iri hati dan perselisihan, dan kita bisa hidup rukun yang bersaudara kalau kita mengerti kasih Kristus yang sempurna yang sudah dinyatakan kepada kita melalui berita kabar baik, ya, melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, secara lengkap. Saudaraku, Roh Kudus membimbing kita, mengajar kita untuk terus bisa menjalani kehidupan yang rukun di dalam setiap keluarga kita dan keturunan kita selamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya di pagi hari ini. Diberkatilah kita semuanya, saudara-saudaraku, karena kita ya memiliki satu kuasa yang dapat mengubahkan ya kehidupan di dalam setiap keluarga kita, bisa hidup rukun satu dengan yang lain dengan bersandar terus kepada keadilan, kebenaran di dalam Kristus Yesus kita memperolehnya. Kita akan dikuatkan, diberikan hikmat bijaksana, ya kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung di dalam motivasi yang murni, di mana firman Allah memurnikan hati kita dan hati nurani kita semuanya, saudara-saudaraku, supaya hidup yang berkeluarga selalu hidup di dalam kerukunan yang daripada Tuhan. Dengan demikian sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menjadi ya penguasa di dalam setiap
langkah kehidupan kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih begitu banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kami Tuhan, yang kami peroleh dari setiap firman-Mu yang sangat luar biasa, dari Alkitab yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dan juga bijaksana di dalam setiap kehidupan kami, bagaimana membina anak-anak kami, membina semua keturunan kami, memberikan nasihat-nasihat yang adil dan yang benar dari cermin kebenaran firman Allah, supaya hidup rukun yang bersaudara satu dengan yang lain dan dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan daging. Dan kami tidak mampu melakukan itu hanya karena iman, karena kami percaya dan memberikan diri kami untuk diperbaharui oleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah yang menjadikan semua hidup kami akan berakhir dengan rencana dan juga kebaikan Tuhan yang sempurna pada akhirnya. Dan kami bersyukur di dalam Yesus Kristus kami mempunyai segalanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang selalu dengan setia bersama-sama kami untuk dipenuhi dengan setiap firman-Mu. Dan kami belajar terus kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan kami yang terus memberkati hidup kami dan yang terus melimpahi semua keturunan kami di masa yang akan datang, keturunan yang orang-orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerukunan kasih Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.